Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, gimana kabar hari ini? Baik. Gimana sekolah? Udah masih sekolahnya gimana? Lancar? Iya, Menyenangkan nggak sekolah? iya. Kebiasaan? Belajar apa aja kalau boleh tahu di sekolah? Hmm, PAI, IPS, sama SPDP. PAI agama Islam ya? Iya, Oh, keren keren keren. Pulang jam berapa kalau SD? pulang jam 2. Hmm, siang banget ya. Ya, Kalau dulu kakak jam 12, tapi berangkat jam 7 sih. Kamu berangkat jam 3? jam 6. Oh, wow. 6 sampai jam 2. Kita berapa jam tuh ya? 6, 7, 8 jam ya? 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 8 jam kamu di sekolahan ya? Ya, Capek nggak? eh, iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Semoga capeknya menjadi berkah. Dan hari ini kamu udah agak, tadi udah istirahat kan ya? Udah. Udah, berarti ya. Semoga hari ini kita belajarnya lancar dan seru. Ini kita akan belajar matematika lagi. Bentar, aku mau ambil PPT-nya. Hmm, oke. Hari ini kita akan belajar interval di pertemuan perempat kita. Ini akan kita belajar interval. Interval itu apa? Interval itu urutan. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini ada 4 kubus, ya kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian, jika kubusnya ini kita pisah-pisah, ada 3 spasi. 1, 2, 3. 4 kubus, kubus, ada 3 spasi. Paham? Iya. Oke. Nah, kemudian ada 2 kubus. Kalau ada 2 kubus itu ada berapa spasi? 1, 1. Oke, benar. Kalau 3 kubus, berapa spasi? 2, 2. Oke. Kalau 4, 3. 3. Tinggal hitung. 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya rumus. Karena nanti matematika itu kita akan mengenal sebuah rumus. Nah, rumusnya adalah, atau formulanya adalah, jika ada 2 kubus, atau berapapun kubus, 2 kubus, untuk nyari celahnya itu harus dikurangi 1. Berarti 1 celah. Kalau ada 3 kubus, 1, 2, 3, dikurangi 1 juga. Sama dengan 2. Celahnya 2 juga kan? 1, 2. Jadi kalau ada kubusnya, contoh, kubusnya ada 10. Berapa celahnya? Formulanya hanya dikurangi 1 aja. Apa, Kak? Kalau ada 10 kubus, kemudian celahnya ada berapa? Hanya dikurangi 1 aja kalau nyari celah. 10 kurang 1, 9. nah berarti ada 9, celah. Kalau contoh lagi, kalau ada 21 kubus, berapa celah? 21. 21 kubus, berapa celah? 20. Benar. Tinggal dikurang 1. Untuk nyari celahnya tinggal dikurangin 1. Oke, pintar. Selanjutnya, ini ada tugas kita bareng-bareng. Ahmad membuat karangan bunga dari bendera berwarna. Pertama, ia mengaitkan 9 bendera biru pada seutas tali. Kemudian di antara masing-masing 2 bendera biru, dia memasang 1 bendera merah. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga?
berapa banyak bendera yang dipasang sama di tali. Nah, dia kalau, nah ini contohnya nih, ada gini aja deh, ada gambarnya kok. Nah, ini ada 9 bunga. Ya bunga, sorry. Ada 9 bendera. Nah, kalau ada 9 bendera, ini celahnya berapa? Kamu tanpa menghitung berapa? Pakai rumus tadi. Rumus. Yang dikurangi satu aja, formula tadi. Formula atau rumus tadi. Kalau ada 9 bendera, celahnya ada berapa? 8. 8. Itu dengan cara tadi gimana? Kamu ngitung Hmm, atau nih? Dengan cara 9 bendera, 9 kurang 1. nah sama dengan 8. Jadi kamu nggak perlu ngitung. Cet, cet, cet. Nah, kemudian di antara bendera biru, jadi di antara bendera biru kan berarti di celahnya kan ya, di antara bendera biru, di antara mereka ini dia memasang bendera merah. Berarti di celahnya dikasih bendera merah. Nah, kemudian berapa banyak bendera merah yang pasang? Tadi udah jawab berapa? 8. 8, benar. Jadi jumlah bendera merah sama dengan jumlah celah, yaitu 8. Tinggal dikurangi 1. Nah, terakhir pertanyaannya, berapa banyak bendera yang pasang amat di tali? Jadi benderanya total berapa? 8 sama 9 ditambah berapa? 8 sama 9 Hmm. ditambah 1. 8. Ini kan bendera merah 8. Bendera biru 9. Bendera merah kan 8. Jadi total benderanya ada berapa? 8 sama 9. Hmm. Berapa? 17. Jawaban yang benar. Pintar. Kita lanjut. Totalnya ada 17. Nah, kemudian ada Krista menaruh semua bonekanya secara berurutan. Ada boneka berurutan. Kemudian di antara kedua boneka itu, ia menempatkan satu anak beruang. Berarti di celahnya dikasih anak beruang. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika ada 6 ekor beruang? Nah, ini malah yang diketahui celahnya. Nah, kita, Hmm, dikitanya untuk dapat yang antara ini dibalik berapa? Kamu mau jawab? Jika 6 ekor beruang yang duduk di antara keduanya berarti Krista dia naruh berapa boneka? Kalau tadi di celahnya itu rumusnya contoh ya. Oke, kita lanjut dulu aja biar kita bahas. Yaitu tinggal di plus 1 sebenarnya. Jadi kan awalnya Krista itu naruh boneka ini yang boneka perempuan. Dia naruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. 7. Kemudian kalau ada 7 boneka perempuan, boneka beruangnya berapa? Kalau di antara boneka perempuan. 7 minus 7 minus. 7 minus Kalau ini nyari celahnya, minus 1. minus 1. Nah, dapat 6. Berarti kan pas nih. Ada 1, 2, 3, 5, 6. Ya kan? Boneka perempuannya ada 7. Nyari celahnya atau di antara kedua boneka yang perempuan ini, yaitu tinggal kurang jumlah perempuannya berapa, boneka perempuan ada berapa, dikurangi 1 sama dengan 6. Oke? Dibalik, kalau yang diketahui itu adalah jumlah boneka di antaranya, boneka yang ada di celah, yaitu boneka beruang ini,
boneka yang ada di celah yaitu boneka beruang, jumlahnya ada 6. Untuk mengetahui jumlah boneka perempuan ini, dibalik lawan minus adalah Lawan 6 plus 1 plus 1. sama dengan 7. 7. Pas kan ya? Berarti untuk nyari celah di antara kedua boneka yang perempuan ini, yaitu untuk nyari jumlahnya boneka beruangnya dikurangi 1. Tapi kalau dibalik, kamu diketahui boneka yang ada di celah. Yaitu boneka yang di celah kan beruang kecil. Ya. Jumlahnya 6. Untuk nyari jumlah yang boneka perempuan, tinggal di plus 1. Yaitu 7. Tanpa gambar, kita tahu jawabannya yaitu 7. Oke, paham? Atau masih bingung? Udah paham. Apa? Sudah? Udah paham. Oke, thank you. Kita lanjut. Oke, ini nggak usah aja karena ini sama. Lanjut dulu. Nanti ya, ini sama kayak ada di soal. Nanti mending kita langsung bahas di soal aja. Nah, ingat aturan yang tadi kita mulai lagi. Kalau 4 kubus setelah di atas kubus berapa? 4. Ya, kalau ada 4 kubus, nyari celahnya jumlahnya berapa? Minus Min 3. 3. Oke, benar. Tinggal di minus 1 untuk nyari celahnya. Kalau ada celahnya kalau kemudian dibalik. Kalau celahnya itu ada 4, kubusnya ada berapa? 3. Oke. Gini. Kalau celahnya jadi kalau ada kubus untuk dapat jumlah kubus, untuk dapat jumlah celah itu di minus 1. Oke? Kalau dapat jumlah celah untuk dapat jumlah kubus itu harus di plus 1. Coba kamu baca dulu. Ulangin kata-kata Kak Didi. Untuk mendapat jumlah kubus, untuk dapat jumlah celah, jadi jumlah kubus dirubah jadi jumlah celah, itu harus di minus 1. 1. Nah, oke. Kalau untuk diketahui jumlah celahnya, untuk dapat jumlah kubus itu di plus 1. Oke? Ya. Oke, ingat ya. Nanti soalnya nih kita akan banyak pakai ini. Minus 1 atau plus 1 kita harus kapan menggunakan minus 1 dan plus 1. Oke. Kita lanjut ke buka Algonovanya. Kamu boleh share screen biar Kak Didi bisa bantu kamu nanti kalau ada kesulitan. Udah. Algonova sudah dibuka? Udah. Mana? Klik nih, coba klik plus yang pojok ini. Udah. Kemudian di sini klik L, klik L, Elok. learn L E. Algonova. Ya, Algonova. L. Algonova ada nggak ya? Oh ini, yang bawah ini, klik ini. Klik. Nah, kemudian klik yang nomor 4. Kemudian yang nomor 2 dulu deh kita.
Banyak banget. Kayaknya ada 4 soal. Ada 4 dulu. Kamu boleh baca. Kemudian kalau selanjutnya bisa klik next. Atau langsung klik next saja biar kita langsung akan soal juga boleh. Kamu boleh baca dulu atau langsung ngerjain. Apa kaidah yang Oke, kalau sudah selesai, klik next. Next. Oke, kita dapat soal nomor 1. Coba dibaca dulu, kemudian kita kerjain bareng. Rode sedang memasang ubin. Dia meletakkan 10 ubin putih. Setelah berurutan dan kemudian meletakkan 1 ubin merah di antara 2 ubin yang berdekatan. Berapa banyak ubin merah yang dipasang di barisan tersebut? Kalau dia masang 10 ubin putih, ada 10 ubin putih nih. Ya kan? Kemudian di antara 2 ubin yang berdekatan, dia masang ubin lagi. Warnanya merah. Berarti ubin merah ada di celah ubin putih. Oke? Berarti kalau nyari celah, tadi rumusnya gimana? 10. 10 kurang 1. Oke, udah. Jawabannya itu. Kamu masukin dalam kotak. Next. Lanjut. Baca lagi. Madema Rosa sedang menanam bunga di peta. Bunga bunda. Pertama ia menanam 6 bunga. Nyangkut merah muda. Dalam sebuah lingkaran, lalu di antara 2 bunga. Nyangkut ia menanam 1 bunga. Daffodil kuning tunjukkan pada diagram bagaimana bunga-bunga disusun di peta bunga Madema Rosa. Oke. Coba kamu taruh bunga-bunga ini ke dalam ini. Sesuai dengan perintahnya. Ia menanam bunga yakut merah muda dalam sebuah lingkaran. Dan di antara 2 bunga yakut itu, dia nanam bunga daffodil kuning. Jadi bunga yakut kan ini. Kamu nanam ini dulu. Ada 6. Masukin aja ke dalam tanahnya. Pakai keyboard. Kamu tanam. Yang merah dulu. Merah kan 6. Nah, masukin dulu. Merah 6. Agak jauh. Agak ke sini aja. Yang ini pindah. Ya oke. Agak jauh-jauh aja. Nah, benar. Itu agak situ. Yang itu pindah ke sini. Agak jauh-jauh. Jadi biar ada celahnya. Nah, berapa 6 Egi, kah? Ya. Taruh sini. Biar celahnya ada. Nah, udah benar tadi. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Satu lagi. Yang ini pindah ke sini. Set. mana Kak? Yang ini. Satu lagi. Ambil lagi. Pindah ke sini. Set. Sini. Yap, benar. Satu lagi pindah ke sini. Dah. Udah, oke.
Berarti jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Udah sesuai kan? 6 buah bunga yakut. Kemudian di antara dua bunga yakut yaitu di antara ini coba dipindah ke agak ke sini dulu. Eh, Nabil pindah ke sini dulu. Agak ke sini yang ini. Yang ini, yang merah ini, yang ini agak ke sini. Oke, benar. Udah, nggak usah dipindah yang lain. Tetap situ. Kemudian ia menanam satu bunga daffodil di antara dua bunga yakut. Berarti di celah-celahnya ini kamu amin bunga yang kuning. Yang terakhir ini gimana, Kak? Yang mana? Ya, Nih, yang terakhir ini. taruh sini bisa nggak? Taruh di sini bisa nggak? Yang di sini. Taruh sini. Oh, udah taruh situ? Taruh situ? Bisa nggak? Enggak. Nggak taruh ini. Taruh sini. Di Oh, sini. bunga merahnya terlalu banyak. Yang ini dihapus aja. Yang ini dihapus. Ini hapus. Nah, ini. Ntar. Kamu taruh ini dulu, taruh. Ntar. Banyak coretan. Aku hapus dulu coretannya. Merahnya ada berapa ini? 7 kan? 1, 2, Hmm. 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 8. dihapus. Yang ini dihapus aja. 7. 7 kan? Ini hapus. Ini balikin ke sini. Nah, Ini kemudian balik ke sini. bukan. Balik ke sini. Sini. Sini benar balikin ke sini. 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 Ini. Tet, tet, tet. Di sini, Kak. Bukan. Di sini. Sini, balikin ke sini dulu. Udah. Kemudian benar. Kemudian yang ini juga, ini balikin ke sini. Nah, dan digeser aja sini. Ini juga balik, yang kuning balikin dulu aja, biar kita eh, letaknya pas. Soalnya itu letaknya kurang pas. Nah, nomor berapa tuh itu? Udah. Nah, aku juga mau ngerjain, soalnya nah, karena itu harus letakinnya di antara keduanya. Oke. Oh, klik ini dulu. Kita mulai dari awal aja. Klik yang ini semuanya. Klik yang ini. Udah. Kemudian bunga yang merah taruh di sini. Taruh yang sini. Taruh di sini. Taruh di sini. Taruh di sini. Sama. Bunga merahnya tuh di sini, Kak. Ya, yang aku garis-garis itu. Hmm. Eh, Hehehe. udah. Dah, udah dapat berapa itu? Coba kamu hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 bunga yakut merah. Kemudian di antara dua bunga yakut ditanam bunga daffodil kuning. Habis itu kamu tanam di bunga kuningnya di antara dua bunga. 2 bunga. Di antara dua bunga ini di antara Bebas. bebas di antara dua bunga ini dua bunga ini juga dua bunga ini juga dua bunga di tengah-tengahnya di celah-celahnya. Di sini ya, Kak. Ya benar.
Kayak gini bukan? Hampir benar. Lanjutin yang ke sini, yang di sini sama yang sini. Kan ini ada dua bunga, harus ditanemin dan juga. Nah, udah selesai. Coba kamu hitung berapa merah, berapa kuning. 6. 6 semua kan ya? Ya. Ya. Berarti kita dapat lagi. Klik dulu yang ini, checklist. Udah selesai itu. Udah ada part 2-nya. Nah, berapa banyak bunga yang ditanam Madame Rosa di petak tersebut? Nah, dipetakan di tanah ini berapa? Totalnya berapa? Yang di mananya, Kak? Di sini di gambar ini. Yang ditanam ada berapa? Coba kamu hitung tadi. Kamu kan tadi udah ngitung. Berapa sama berapa? 6 ditambah 6 ditambah 6. 12. Oke, masukin. 12. Kebalik, jangan 21. Checklist. Oke, benar. Sebentar dulu. Kamu jangan klik yang next, jangan dulu. Nah, ini ada rumus lagi. Kalau kalau benda yang digambar atau ditanam bentuk mekar, tadi kan kamu menanam yang merah dulu, ya kan? Cara melingkar. Ya. Ya, jumlah celahnya, yaitu celahnya di antara dua merah ini kan celahnya dikasih bunga daffodil kuning. Ya. Ya, berarti kalau lingkaran itu rumusnya yaitu sama, celahnya sama, jumlah di celahnya sama. Jadi tadi kan kamu menggambar 6 bunga merah, yaitu celahnya juga ada 6. Ada bunga merah dan 6 bunga daffodil kuning. Jadi kalau bentuknya lingkaran, celahnya itu sama dengan jumlah bunganya. Kalau ada kubus, misalnya ada kubus ditata secara melingkar, ya kan? Melingkar. Contoh ini kubus ya. Nah, ada 4 kubus secara melingkar. Celahnya ada berapa? Kubus 4 kubus di anu secara melingkar. Celahnya ada berapa? Ditata secara melingkar. digalisin. Apa? Digalisin. Digalisin? Apa itu? Kalau ditatanya atau diletakin cara melingkar, yaitu melingkar gini, kubusnya di sini, Di kubus di sini, kubus di sini, kubus di sini. Nah, celah-celahnya ini, contoh celahnya dikasih segitiga. Nah, jumlah kubusnya ada berapa? Coba kamu hitung. Kalau kubusnya 4, kubusnya berapa? 4. 4. Kemudian segitiga ada berapa? 4. 4. Oke. Berarti kita dapat lagi, kalau yang tadi, yang kalau bentuknya datar, yang datar itu pakai rumus -1 nyari celahnya, ya kan? Jadi, Ya. ya, kalau bentuk melingkar rumusnya nggak di plus, dia itu sama dengan bentuk sama dengan benda awalnya. Kalau kubusnya 4 cara melingkar berarti celahnya ada 4 juga. Oke? Iya. Oke. Oke, lanjut. Nomor 3. Coba kamu klik nomor 3. Baca coba, ayo. Ewen mengisi si jalan setepak di taman. Dia menempatkan beberapa kerikil secara berbeda, berdelet. Dia kemudian meletakkan kelang di antara
di antara di antara dua keliling kelikir dengan total 12 kelang. Berapa banyak kelikir yang ditaruh hewan berturut-turut? Contoh dia jalan setapak di taman. Jalan setapak kan pasti bentuknya datar, ya kan? Ini contoh jalan. Kemudian dia akan beberapa kerikil secara berderet. Jadi di sini ada kerikil, dan kemudian meletakkan kerang di antara dua kerikil. Ini contohnya kerikil, kemudian diletakin kerang. Di tengah-tengahnya ada kerang. Berarti di celahnya diisi kerang. Tadi kalau kita dapat celahnya untuk nyari yang jumlah benda yang bendanya berarti 12. Kalau kita diketahui celahnya untuk nyari kerikil yang mengapit antara kerang ini berarti harus di plus Plus 1. 1. Benar. Kalau diketahui celahnya untuk nyari yang jumlah mengapitnya ini, yaitu kerikil-kerikilnya, berarti di plus 1. Berarti 12 plus 1 Sama dengan berapa? Ayo. 12 1. Benar. 13. Lanjut. Jawaban yang tepat. Kok 130? 13 aja. Klik. 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 Ini. Checklist. Next. Nah. saat agen khusus sedang bekerja di kebun, Madame Rosa memutuskan untuk membuat kue untuk mereka. Pertama, ia membuat 7 mawar putih dan krim dan bentuk lingkaran. Kemudian di antara kedua mawar itu ia membuat mawar merah. Berapa banyak mawar merah yang dibuat Madame Rosa? Untuk kuenya apa nih? Kuenya bentuk Lingkaran. lingkaran. Bentuk kalau lingkaran, tadi pas kita gambar bunga, bentuk kan lingkaran juga. Terus kubus tadi ya lingkaran. Kalau lingkaran rumusnya adalah nyari celahnya, jumlah celah, nyari jumlah bunga yang ditanam di celahnya, yaitu sama. Karena ada ini contoh kue. Kemudian, sorry, aku buatin gambar yang bagus dulu. Ada bentuk shape nggak ya di sini? Oh, nggak ada shape. Nah, pakai ini aja. Ini kuenya, ya kan? Ambil ini ada kue. Kemudian dia gambar bunga, 7 bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di antara 7 butir ini, di antara kedua mawar itu, ia membuat mawar merah. Jadi, ini kan putih. Halo, ambil kopi hilang kemana? Bentar aku kira hilang. Bentar. Ya kan, nih, putih kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di antaranya digambar merah. Merah bangin segitiga ya. Nah, kalau merahnya 7, segitiganya ada berapa? Atau mawar merah yang aku Segitiganya
Kalau melingkar, jumlahnya itu sama. 7 warna putih. Kemudian mawar merah di antara celah-celahnya, kalau bentuknya lingkaran, itu sama. Hasilnya sama. Kalau kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak mawar merah yang dibuat Madame Rosa. Nanti ini berapa? Tuh, Tuh, 2. ada berapa? Tuh, 7. 7. Coba kamu masukin. 7. Kemudian ada pertanyaan lagi. Berapa banyak bunga ya mawar padaku yang dihias? Berarti dia antara bunga mawar merah sama putih di total. Berapa totalnya? 7 merah plus 7 putih. Berapa? 7 merah plus 7 putih. Empat belas. Benar. Coba kamu masukin. Next. Nah, kita di nomor 5 nih. Oke, ayo kita baca lagi coba. Coba baca dulu. Madame Rosa menanam semua pohon buah-buahan dalam satu balis. Pertama, dia menanam 3 pohon apel. Kemudian, dia menanam satu pohon pil di antara sebelahnya. Dan kemudian di antara pohon-pohon tetangga dia menanam satu pohon ceri. Tunjukkan pada diagram pada letak pohon sebuah ditanam Madame Rosa. Pertama, dia menanam pohon apel. Pohon apel yang mana? Yang itu. Taruh dulu. Taruh sini sama tengah sini. Ada berapa pohon apel dulu? Kan? 3. Taruh di sini. Sini, tengah situ, sama pojok sini. Nah, ini pojok ini juga. Sini pojok. Di sini tengah. Nah, ini agak ke sini. Tengah sini. Nah, Ini. di sini. Di sini. Nah, udah benar 3. Kemudian dia menanam satu pohon pir di antara pohon apel. Kemudian tanam pohon apel di antara pohon pir. Tanam di sini sama tanam di sini. Halo Nabi, kamu Iya. nggak tidur kan? Kemudian tanam pohon pir di antara pohon apel sebelahnya. Jadi ini kan ada apel. Di antara apel ini ditanam pir. Kamu gambar di sini dan di sini. Masukin pirnya. Ke sini. Nah, sama agak ke sini. Sini sini sini, sini aja. Agak ke kiri. Ini. Ini benar. Iya, ini. Di sini. Yep. Udah itu. Set. Di sini, Kak. Benar, di situ. Klik, udah lepas. Nah, ntar aku hapus dulu. Coret-coret. Nah, kemudian di antara pohon tetangga itu baik pohon apel atau pohon pir ini di paham satu pohon ceri. Berarti pohon cerinya kamu taruh di antara dua pohon. Nah, ini kan di antara dua pohon. Tanam ini, tanam sini, dan tanam sini. Aku mau hidupin lampu juga. Coba kamu carinya.
Udah, berarti udah selesai tuh. Udah. Nah, kalau udah selesai, udah penuh semua gambarnya, kamu checklist gambarnya. Ada part 2-nya di bawah. Dibaca dulu sebelum. Berapa banyak pohon yang ditanam mademe dan rosa? Rosa. Bukan madame, tapi madam, madam Rosa. Ini sebenarnya bukan Ma pohon sakura, tapi pohon ceri. Pohon cerinya ada berapa? Coba hitung atasnya berapa. Satu, dua, tiga, empat, Oke, masukin. lima, Masukin di sini. Coba checklist. eh, Kok M. Coba checklist. Oke. Oke, bentar. Kak, kita berhenti dulu. ya. Kamu boleh stop share screen. Kita kembali dulu ke materi. Kita balik Yang dulu ke ini kah? materi. Ya, Eh, bentar. Aku dari sini aja. Aku stop sharing dari sini. Nah, udah. oke, udah. Kita balik ke materi. Bentar, aku nyiapin. Aku buka dulu PPT-nya. Sudah kelihatan? Halo, Nabil? Kelihatan? Oh iya. Udah kelihatan kan? Kita kemarin di pertemuan 2 dan 3 kita belajar bentuk. Nah, kalau kamu tahu ini bentuk lingkaran ini dan segitiga ini berbeda apanya? Apakah berbeda bentuk? Apakah berbeda ukuran? Apakah berbeda warna? Beda apa? Bentuk. Benar, bedanya bentuk. Kalau ini Ukuran. ukuran dan kecil. Kalau ini Ukuran. ukuran Warna, ukur ukuran, benar, bentuk. ukuran bentuk sama, bentuknya sama. Ukuran beda, warna beda. Ada 2 perbedaan. Oke? Kalau ini Bentuk, warna, ukuran. ada 3. Benar, bentuk, warna, ukuran. Nah, kita harus mengingat-ingat ini. Kemudian, oke, ini lompatin aja formula ekstra. Tulut, 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 tulut. Ini. Kalau kamu lihat nggak, ini ada lingkaran. Kemudian persegi hijau, kemudian segitiga, kemudian lingkaran lagi, kemudian persegi hijau, kemudian ada segitiga ungu lagi. Nah, berarti kan ada gambar yang berulang ya? Ya. Coba berulangnya apa aja? Berulangnya kamu tandain yang mana? Setelah apa? Hmm. Kan ini 1, 2, 3, habis itu diulang lagi. Lingkaran segitiga, lingkaran persegi segitiga. Kemudian diulangi lagi. Lingkaran persegi segitiga. Jadi mengulang terus, ya kan? Lingkaran persegi segitiga. Nah, ngulang terus. Jadi dia digambar 3, kemudian digambar lagi, kemudian di sini juga gambar lagi. Nah, habis lingkaran ini apa? Pas habis lingkaran, Mm-mm. Kalau menurut pola yang tadi. persegi dan Benar. segitiga. Oke. Benar. Jawaban yang benar. Nah, di sini kita kalau kasih urutan, ini nggak keluar urutan ya. Bentar. Ini kalau kasih urutan, ya kan? Lingkaran ini urutan keberapa? Yang ini. Yang ini urutan berapa? 1. Ini Satu, urutan 1. Urutan kedua. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 7. delapan. 7 dan 8. Tujuh. Oke. Kemudian kita gambar. Di sini ada namanya list.
Lingkaran ternyata ada di urutan berapa ini? Lingkaran Di urutan pertama pertama dan ke keempat dan dan ketujuh. berarti kita tulis 1, 4, 7. Kemudian persegi ada di urutan persegi ada urutan di berapa? Persegi 2 dan 5. Oke, benar. 2 dan 5. Kita tulis 5. Segitiga ada urutan berapa? Segitiga 3 dan 6. 3 dan 6. Benar. Berarti kita tulis nih 1, 4, 7, 2, 5, 4. Oke, lanjut. Nah, Hmm. kita dulu. Ternyata ada polanya. Karena gambarnya tadi berpola, jadi berulang terus. Berulang-ulangnya kan lingkaran, persegi, segitiga. Lingkaran, persegi, segitiga. Lingkaran, persegi, segitiga. Sampai berapa sampai tak terhingga ulangannya itu terus, ya kan? Ternyata eh, kalau kita dapatin urutannya itu satu, yang lingkaran dulu 1, 4, 7. Ini ternyata urutannya kalau ditambah 3. 1 tambah 3, 1 tambah 3, 4. 4. 4 tambah 3, 4 tambah 3, 7. 7. Dan 7 tambah 3. 7 tambah 3, 10. Nah, dan kalau ditambah terus, 10 tambah 3, 13. 13 tambah 16, 13 tambah 3, 16. 16, 3, 19. Dan 19 tambah 3, 22. Berarti nanti kalau ditanya, urutan ke-22 itu apa? Apa? Kalau berdasarkan ini, tulisan ini, urutan ini. 22 apa? Coba kamu lihat ini. 25. Hah? Bentuknya apa kalau urutan kedua dan 25. lima? Bukan. Kalau urutan kedua eh, bentuk bentuk gambarnya apa? Apakah Kalau diurut kalau urutan ke 1 tadi lingkaran, urutan ya keempat tadi lingkaran, 7 lingkaran, 10 lingkaran. Kalau urutan kedua-dua apa? kedua-dua? Mm-mm. Persegi Duh, enggak. Ini di dalam list apa ini? Lingkaran lingkaran. kan di sini kan. Kalau urutan ke-17 apa? Kalau kamu lihat Persegi persegi. Kalau urutan 12 segitiga. segitiga benar. Urutan 12 segitiga. Nah, ternyata urutannya ini tadi kan kita dapat 2 dan 5 dulu. Iya. Kemudian kalau kita tambah 3 lagi terdapat urutan yang selanjutnya yaitu urutan ke-8. Kalau tambah 3 lagi urutan ke-11 dan seterusnya. Jadi polanya bisa kita tulis tanpa kita harus menggambar. Kita bisa tahu dengan cara menambah-nambahkan setiap urutan. Oh, jadi 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. 7 tambah 3 10. 10 tambah 3 13. Dan seterusnya. Kemudian kalau urutan ke-25 apa? Urutan kedua 5. puluh lima. Mm-mm. Lingkaran. Benar. Wow, oke keren. Berarti udah paham. Selanjutnya kita kembali ke platform. Kamu ngerjain nomor 3. Kita bareng-bareng ngerjain nomor 3. Kamu udah share screen? Share screen dulu.
Udah. Udah. Klik yang ini, putih ini, yang Lampu. pojok, yang di pojok. Nah, ini kita klik nomor 3, sorry, 3. Nah, kemudian kita kerjain yang itu. Pilihlah pernyataan yang benar. Coba baca. Berilah pertanyaan yang benar. Ini ada gambar persegi panjang, kemudian segitiga, kemudian persegi, kemudian lingkaran besar. Apakah jawabannya ini benar yang pertama? Segitiga berbeda dengan persegi panjang dalam 3 bentuk. Apakah benar? Segitiga yang ini Hmm, sama ini ada karena perbedaannya ada 3. Iya nggak? iya. Ya, oke. Berarti kalau ya kamu pilih. Klik di sini. Kotak kecil itu. Nah, kemudian yang kedua, segitiga. Segitiga berbeda dari lingkaran dalam 2 hal. Segitiga sama lingkaran ada 2 hal. Dan persegi dalam 3 hal. Jadi yang ini bandingin sama ini, terus kemudian yang ini dibandingin sama ini. Benar nggak? Kalau segitiga berbeda dari lingkaran dalam 2 hal. Benar nggak? Dan persegi dalam 3 hal. Iya. Ya, oke. Klik. Nah, kemudian tidak ada figur dengan warna yang sama pada gambar, tetapi ada figur dengan bentuk yang sama. Benar nggak? Tidak ada figur dengan warna yang sama, tetapi ada figur dengan bentuk yang sama. Ah, benar nggak? Enggak. Enggak, berarti salah. Yang terakhir baca juga nih. Persegi panjang. Persegi panjang berbeda dari persegi dalam 2 hal. Nah, ini sama ini perbedaannya ada berapa hal? Warna Mhm. dan bentuk. Oke, benar. Berarti ada 2. 2. Oke, lanjut. Nah, lanjutkan urutan bentuk dengan mengikuti pola. Polanya ini dari gambar ini ke sini, kemudian ke sini. Sesuai dari urutan yang ini, Kak. Benar, urutan sesuai dengan urutan. Kemudian gambarnya Eh, ini. eh. Nah, kemudian bentuk gambarnya. Coba kamu cari polanya apa, kemudian kamu taruh gambarnya di kotak-kotak ini. Ini nih, patokannya ada di sini. Ini sama ini. Berarti setelah warna biru ini, dia gambarnya oranye ini, kuning ini, yang ini sama ini. Dan kemudian ulang lagi. Habis itu ini, sama ini. Nah, habis ini apa? Nah, lanjut. Benar, kamu udah benar. Lanjut. Masukin aja satu-satu. Habis itu apa? Ini. Mm-mm. Oke, benar. Habis itu terakhir. Oke, benar. Klik next. Check this. Lanjut nomor 3. Identifikasi mana yang berbeda dari segitiga hanya dalam 2 cara.
Jadi kamu nyari gambar yang berbeda dengan tiga kecil itu dalam dua cara. Ya, dua caranya ditentuin. Warna kalau ini warna bentuk, kalau ini warna ukuran, kalau ini bentuk dan ukuran. Coba kamu taruh semuanya di dalam kotaknya. Siap sesuai dengan kotaknya. Kamu masukin dua-dua aja. Contoh ini, lingkaran ini kamu masuk lingkaran ini berbeda dengan segitiga dilakukan, yaitu warna sama bentuk, tapi ukuran sama. Berarti lingkaran kamu masukin warna dan bentuk di mana? Warna dan bentuk. Berarti dia masuk di sini. Gitu. Masukin, Kak. Hmm? Masukin. Masukin. Sesuai dengan kotaknya. Kalau kotaknya karena bedanya warna dan bentuk, kamu masukin. Nah, masukin lagi. Yang beda warna dan bentuk yang mana lagi? Warna dan bentuk itu berarti ini nih. Jadi ukurannya sama kan? Berarti yang ini juga. Ini kan beda warna dan bentuk. Masukin di sini. Oke, udah yang itu. Sekarang kamu nyari juga berbedanya karena warna dan ukuran. Warna dan ukuran. Oke, lanjut. Masukin lagi. Eh, ini salah. Oh, baterai udah mau habis. Coba kamu ambil charger dulu. Takutnya nanti tiba-tiba laptopnya mati di tengah jalan. Nah, udah mau redup. Udah, Kak. Udah, yang ini salah karena kan ini sama ini kan beda bentuk, beda ukuran dan beda warna. Berarti kan ada tiga. Sama ini kan ada tiga. Kalau dibandingin sama tiga. Nah, coba cari yang lain, yang hanya dua warna dan ukuran. Berarti bentuknya sama dong. Coba kamu cari bentuk dulu yang sama, tapi ukurannya beda sama warnanya beda. Bentuknya sama. Mm-mm. Tapi ukuran dan warna beda. Nah, kemudian udah selesai dua. Selanjutnya ini juga. Kamu nyari bentuk dan ukuran. Berarti nyari yang ukurannya beda dan bentuknya beda. Tapi warnanya sama. Warnanya sama. Karena benar tadi. Itu benar. Masukin sini. Nah, yang ini kan warnanya beda nih. Karena yang diminta untuk sama ukuran. Nah, oke. Udah selesai. Klik checklist. Lanjut nomor 4. Ih, Nomor 4. Nah, cari aturan mana yang digunakan untuk membuat urut-urutan berikut. Lanjutkan menyeret gambar sebisa mungkin. Nah, bentar dulu. Ini ke sini berapa perbedaan? 3. 3. Ini ke sini berapa perbedaan? 3. Oke, berarti polanya adalah setiap dia gambar selanjutnya dengan sebelumnya yaitu ada 3 perbedaan. Kemudian kamu nyari gambar di sini, kotak sini, yang mempunyai 3 perbedaan dengan gambar sebelumnya. Kalau udah kamu masukin, kemudian klik enter.
Dari sebelumnya tuh yang dari awal nih kan, Kak? Enggak, yang ini. Yang sebelumnya itu yang sebelumnya yang ini. Kan kotaknya ada di sini. Yang sebelumnya berarti segitiga kecil ini. Dalam 3 bentuk. Kemudian klik enter. Keyboard ada enter, klik enter. Klik enter di keyboard. Nah, udah hijau. Nah, sekarang kotak selanjutnya udah kebuka. Kemudian mau isi di sini gambar yang berbeda dengan ini. Dalam 3 bentuk. Enter. Lanjut. Di sini klik ini. Nah, masih banyak itu nanti. Kamu coba masukinnya terus. Mau banyak. Dah, kamu ini isi dulu aja. Fokus isi yang ini. Kotak yang ini. Yang abu-abu ini. Klik enter. Kemudian masukin lagi. Yang mempunyai 3 perbedaan. Nggak bisa itu. Kan itu 2 perbedaan. Kamu nyari yang kecil berarti. Yang kecil warnanya beda. Karena kan besar kecil, kecil, besar kecil itu. Ih, Enter. Nah, habis kecil berarti besar. Karena kan 3 kan. tapi Bentuk. yang berbeda kan, Kak? 3 perbedaan. Warna, bentuk, ukuran. Eh, Nah, itu besar juga. Nah, salah kan? Masukin sini. Ya, masukin sini. Kalau udah ini, berarti yang besar. Bentuknya beda, warnanya beda, ukuran beda. Berarti yang ini boleh. yang besar. Besar. Karena kan ini kecil. Enter. Habis besar, kecil lagi. Bentuknya beda, ukuran beda, warna beda. Klik yang ini lagi, yang kecil itu. Nah, satu lagi. Kalau kecil habis itu yang besar. Warna beda, ukuran beda, bentuk beda. Itu boleh. Klik, enter, create. Let's move. Klik yang ini. Oke. Nomor 5 ini, Aku nah, membuat manik-manik multi warna dengan meletakkan meletakkan. Meletakkan. Deng. Ayo buat makan. meletakkan manik-manik pada sewatas tali Seutas. dalam urutan tertentu. Dia Hmm. dia sekarang telah memasang 7 manik-manik pada benangnya. Berarti gambarnya kan polanya gambar lingkaran ungu, kemudian lingkaran biru, kemudian yang oval, dan berulang lagi. Ini. Nah, habis ini apa? Habis ini kan. Tapi ini yang ke-10. Yang ke-10. Berarti habis ini ke sini, habis itu ini. Berarti yang ke-10 adalah ini. Kan berulang saat ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti 1, 2, 3, 1 ke-10. Buat Ini Kak jawabannya. jawabannya 1 aja. Ini 3, ini yang ke-4, ini yang ke-5, ini yang ke-6, ini yang ke-7, ini yang ke-8, ini yang ke-9. Berarti ini ke-10.
Duh, jawabannya 10. yang ini. Oh, Oke. Aku berhenti klik. Kenapa itu? Klik checklist. Klik checklist. dah. Yang part 2 coba diklik. Ada di bawah. Manik yang pasang ayu bagian 27. Manik mana yang akan dipasang Ayu pada benang ke-27? Nah, 10. 27. Yang ini, jawabannya yang ini. Yang ini. Enter. Klik checklist. Oke, kamu berhenti dulu. Kita lompat lagi. Klik yang putih ini. Karena waktunya udah habis sebenarnya. Klik yang putih ini. Klik yang nomor 1 aja. Kita lanjut ke nomor 1. Kan nomor 1 tadi. Kita Nanti habis ini kan banyak soal. Kamu bisa kerjain lagi. Yang nomor 1. Bukan. Yang putih ini. ini Yang ini nomor 1 ini. nomor Nah, itu. 1. Tadi udah nomor 1 ini. Nah, oke itu. Sekarang kita kerjain yang itu. 59 plus 14 plus 1. Pertama kamu ngerjain yang ini dulu. 14 plus 1. 14 plus 1 Ditambah 1. sama dengan berapa? 4 tambah 1 berapa? 5. 5. Kemudian 15. 15. Kemudian yang ditambah 59. 59 ditambah. Oh, sorry, salah. Bukan, caranya adalah bukan itu. Kita ulang. Aku nggak ngeliat, sorry. Yang ini dulu, 1 tambah 59 berapa? 1 59. tambah 59 di 1. nah, 10. 10 tambah 1 sini berarti 60. 60. 60 ditambah 14. Sisanya ini kan masih ada 14. 0 tambah 4, 4. 4. 6 tambah 1, 6 tambah 1, 7. berarti hasilnya 70. 74. Oke, masukin. 74, bukan 47. Kembali. Kamu hapus dulu. Spasinya tadi kamu hapus dulu. 74. Masukin 74. Ini kamu hapus semua dulu. Masukin 74. Benar. Tetap spasinya. 74. Nah, kemudian yang bawah ini. Sekarang 16 tambah 22 tambah 28. 28 ditambah 2 berapa? 28 tambah 2, 8 tambah 2 berapa? 30. 30. Kemudian 30 ditambah 16. 30 tambah 6. 6. Kemudian 3 tambah 1. 46. Oke, nice. Masukin. Kemudian yang ini. 53 ditambah 7 berapa? 53 tambah 7. 3 tambah 7 berapa? 10. 10. Masih sisa 1 tambah 1. 5 plus 1. 40. Loh, 5 plus 1 5. plus 1. 60. 60. Berarti 60. 60 ditambah 7. 60 ditambah 7. Berapa? 76. Balik. 60 tuh. 67. Oke, masukin. Kemudian lagi. 45 ditambah 5.
Berapa? 45 tambah 5. 5 tambah 5? 10. 10. Sisa 1 masukin ke atas. 1 tambah 4? 50. Oke, 50. Kemudian 50 plus 31. 0 tambah 1? 0 tambah 1. 1. 1. 5 tambah 3? 5 tambah 3. 8. Berarti 81. 1. Oke, masukin. Kemudian ini ada lagi 36 ditambah 4. 36 tambah 4. Hmm, 10. 10. 10, satunya naik ke atas. 40. 40. Kemudian 40, sisa 8. 40 plus 8. 48. Masukin. Jawaban yang tepat. Dah. Kemudian 68 di plus 2 berapa? 68 plus 2. 10. 8 plus 10. 8 plus 2, 10 dulu. Kemudian naik ke atas 70. 70. Kemudian masih sisa 9. 7 plus 9, 70 plus 9. 79. Benar. Masukin hasilnya. Kebalik. Dah. Nah, ada lagi nih. 47 plus 3 berapa? 43. 47. 43 plus 47 plus 3. 7 tambah 3 berapa? 10. 10. 10 naik 1, ini 4 plus 1, 50. 50. Kemudian 50 plus 42. 2 tambah 0 berapa? 92. Thank you, benar. Masukin. Kemudian ada lagi nih. 41 ditambah 9 berapa? 41 Tambah 9. 1 tambah 4, 9. 10. 10. Naik 1 di sini. 50. 50. Kemudian 50 masih ada 7. 50 plus 7. 50 plus 7. 7. 57. Oke, masukin. Lanjut. 56 tambah 4. Berapa? 56 plus 4. 4. 60. 60. Kemudian 60. Kemudian di sini deh. 60 plus 23. 0 tambah berapa? Berapa nih? 60 tambah 23. 83. Benar. Masukin. Oke, checklist. Oh, ada yang salah satu nih. 60. 65. Yang ini 65. Tadi berapa kamu? 65. Ah, oke, checklist lagi. Oke, ada part 2-nya. Klik part 2. Nah, baca baik-baik. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 79. Nah, yang lebih besar dari 79 kamu taruh di dalam sini.
Ya benar, itu lebih dari 79 kan, 81. Ya, udah benar lagi. Oke, checklist. Udah habis checklist. Oke, benar. Nah, oke. Berhenti dulu, Nabil. Sebutkan semua angka yang tidak dari 79. Yang tidak kurang dari 79. Berarti kurang. Berarti itu 65 kan kurang dari 79. Tidak kurang. Berarti lebih dari 79. Di- Tidak kurang dari 79 itu berarti 79 ini kurang nggak dari sama 79? Sama kan angkanya? Iya, Tidak kurang dari 79. Kamu masukin. masukin. Yap, masukin kotaknya. Kemudian angka yang mana lagi yang kurang dari 79? 92 ini. Nah, 74 kurang. 74 sama 79 kan lebih besar 79. 81 nih masukin. Kan nggak kurang dari 79. Kemudian 92 juga. Kemudian 83 kan nggak kurang juga. Oke, checklist. Sebutkan bilangan Sebutkan terbesar. bilangan terbesar dari dikit pertama kurang dari dikit kedua. Ini ada digit. Jadi contoh 48 ini. Contoh 48 ini digit pertamanya ini kan 4. 4 dan 8 ini kan digit pertama kan 4. Kurang dari digit kedua. Jadi 48 ini kurang dari digit kedua. Digit pertamanya kurang dari digit kedua. Tapi kamu nyari nilai yang paling gede, tapi digit pertamanya kurang dari digit kedua. Puluhannya, nilai puluhannya itu lebih kecil daripada nilai satuannya. Tapi paling gede. Kamu tahu yang depannya paling yang kecil dari lebih kecil daripada depan. Contoh ini, kemudian ini ya kan. Satu aja. Tapi disuruh nyari antara ini yang tadi di checklist yang paling gede yang mana? Yang penting Gede. gede. Nah, Pas sudah dijawab langsung di checklist kan, Kak? oh, masih ada lagi 79. 79 kan 7-nya lebih kecil daripada 9. Berarti paling gede adalah 79. Satu aja. Salah. Salah, 65-nya balikin ke atas. Nah, ya kan? Karena 79 nilai pertamanya lebih kecil daripada nilai kedua, yaitu 7 lebih kecil daripada 9, dan nilai 9 adalah nilai paling gede. Udah, masukin 79 aja, karena yang diminta adalah satu jawaban. Checklist. Udah. Oke, boleh berhenti dulu. Kita waktunya udah sayang sekali. Waktu belajar kita udah habis, bahkan udah lebih dari hampir 20 menit. Saking serunya kita lupa waktu. Jadi kita hari ini udah belajar hitungan lisan, kemudian kita udah belajar urutan. Urutan tadi ingat plus minus satu dan plus satu kamu harus ingat ya. Yang plus Iya. satu mana, yang plus satu mana harus ingat. Kemudian ya kalau melingkar itu jumlahnya. Kemudian tadi bentuk-bentuk gambar kamu harus tahu polanya. Lihat dulu polanya, habis itu masukin jawabannya. Dan ada yang pola, ada yang ada 3 perbedaan. Sesuai perbedaan. Tadi ada kalau 2 perbedaan diminta 2, kalau 3 diminta 3. Oh iya, tadi kan kita tadi udah belajar mengerjakan dan ada beberapa soal yang belum selesai. Saran Kak Didit, habis ini kamu bisa ngerjain langsung atau bisa kamu kerjain besok. Jadi kamu harus ngerjain, enggak, bukan harus sih, sebaiknya kamu mengerjakan soal-soal yang belum dikerjakan. Nanti kalau kurang tahu bisa Kak Didit via chat. Di pojok kanan ada gambar PR, peta. Kak. Iya. PR. PR-nya boleh dikerjain sekarang, habis ini besok bebas. Sebelum kelas kita ketemu selanjutnya. Oke? Ya, ya. Oke. Kalau sudah ada yang tanya dulu, Nabil, tentang kelas hari ini. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kali ditutup untuk cukup sekian. Selamat bertemu besok Rabu.
Semoga semangat belajarnya. Bye bye Nabil. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.